Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Mujibur Rahman SPDI. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 004 Tanjung Palas Utara, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di LPTK Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk pemenuhan tugas ujian kinerja dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan mengambil materi kelas 5 pelajaran kelima Rasul Allah Idolaku dengan subtema kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi kali ini, maka kita awali dengan membaca doa. Doa kali ini akan Bapak minta dipimpin oleh Wahyu. Wahyu, silakan pimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surah pendek pilihan dulu ya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau tanya dulu, siapa yang tidak masuk kali ini? Sakinah. Kenapa Sakinah? Sakit. Oke, karena sakit, nanti kita usahakan pulang sekolah kita jenguk sama-sama ya. Mungkin kunjungi, kita doakan semoga teman kita cepat sembuh, bisa kumpul kembali bersama-sama di sekolah. Baik, ini Bapak isikan absen dulu. Yang tidak masuk Sakinah ya, karena sakit. Kalau yang lain lengkap ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kembali Bapak mengingatkan, pelajaran kita yang lalu membahas tentang kisah puasa Ramadan. Tujuan puasa Ramadan menjadikan kita manusia yang bertakwa. Artinya apa? Beribadah kepada Allah. Lalu, apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Ada yang tahu?
Tujuannya, hubungannya adalah dengan mempelajari kisah Nabi Daud, kita bisa tahu seperti apa keimanan Nabi Daud, apa saja yang bisa dijadikan teladan tentang Nabi Allah, yaitu Nabi Daud. Baik anak-anakku sekalian, sekarang Bapak akan tampilkan tujuan pembelajaran kita kali ini. Apa yang harus kita kuasai dari pelajaran kali ini? Oke, nah kelihatan? Nah, sekarang bisa kita baca sama-sama. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengetahui sejarah singkat kisah Nabi Daud alaihissalam dengan benar. Yang kedua, mengetahui mukjizat Nabi Daud. Yang ketiga apa? Bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud. Nah, paham anak-anakku semua? Paham. Baik. Kita sudah tahu. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran kali ini kita akan memperhatikan video yang akan Bapak tampilkan nanti, ya. Video akan Bapak tampilkan dalam proses pembelajaran kita. Kemudian akan sama-sama kalian diskusikan dalam kelompok yang akan Bapak bagi nanti setelah selesai pemutaran video yang akan Bapak tampilkan. Paham? Paham. Jadi kita nanti sama-sama saksikan videonya ya. Kita perhatikan dan simak baik-baik pelajaran apa yang bisa kita ambil. Nanti kita diskusikan, kemudian akan kita paparkan di depan secara bergantian. Oke, anak-anakku sekalian, selanjutnya untuk kegiatan inti pada kali ini, sebelum masuk ke video pembelajaran, silahkan kegiatan rutinitas kita setiap pembelajaran setiap harinya, yaitu literasi atau membaca buku. Nah, apa yang dibaca buku? Judulnya apa? Kekuasaan Allah, saksi Nabi Aceh. Iva, apa judulnya yang dibaca? Siti Juwaria, silakan ke depan sama Bapak di sini. Sampaikan kepada teman-temannya apa yang kamu dapat. Yang saya dapat dalam berteman tidak boleh memilih-milih atau membeda-bedakan teman. Selanjutnya, meskipun kita memiliki kekurangan, kita tetap percaya diri. Iya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, tunggu ya. Jadi dalam berteman kita tidak boleh memilih, tidak boleh membedakan. Oke, baik anak-anakku sekalian. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran. Silakan kalian simak video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan di depan. Kaum Bani Israel ketika itu hidup tertindas oleh kekuasaan Jalut yang menguasai tanah Palestina. Jalut adalah seorang penguasa kejam dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Pada masa itu, tidak ada satu manusia pun yang berani dan mampu melawan Jalut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat seorang penggembala Bani Israel yang bernama Talut untuk menjadi pemimpin kaum mereka, di mana saat itu Bani Israel dikenal mempunyai sifat keras kepala. Terbukti pada awalnya Bani Israel menolak karena Talut hanya seorang penggembala miskin. Hal tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 247
yang berbunyi, Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia saja tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas memberiannya, lagi maha mengetahui. Baik anak-anakku sekalian, tadi sama-sama kita sudah menyimak video pembelajaran di depan. Selanjutnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Wahid, silakan Wahid. Nabi Daud itu keturunan Nabi siapa? Iya, bagus pertanyaan Wahid ya. Tadi di depan tidak ada ditampilkan. Nah, pertanyaan tersebut akan kita jawab ya sama-sama nanti setelah kita melakukan diskusi. Pertanyaan tersebut akan terjawab di dalam diskusi nanti. Kita bisa menyimak dan mempelajari dari materi yang akan Bapak sampaikan dan juga dalam buku pegangan kalian. Paham? Paham. Selanjutnya untuk pembagian kelompok, Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok karena di sini ada 10 orang. Jadi 3, 3, 4. Nah, ini karena sudah bagi susunan napas nih. 1, 2, 3. Yang depan untuk kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan di belakang kelompok 3. Nanti silakan kalian beri nama kelompok masing-masing. Paham? Paham. Silakan bentuk kelompoknya. Silakan. Wahyu itu di sini kan? Ipa sudah di situ aja. Ini nanti kamu bisa. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita sudah menyusun untuk kelompoknya. Sekarang Bapak akan bagikan kertas untuk menuliskan nama kelompok yang sudah kalian rembukan sama-sama dengan temannya ya. Silahkan ditulis nama kelompoknya. Apa? Ya. Ya, ini kelompok, silahkan tuliskan nama kelompoknya. Ya, bagus. Ya, dapat sudah kelihatan. Nah, Sidik, Fatanah dan Amanah. Yang ujung ya, Amanah ya. Bagus. Oke, anak-anakku sekalian, nama kelompok sudah dibuat. Selanjutnya, tugas kalian silakan mendiskusikan pelajaran kita kali ini yang ada dalam buku paket atau buku pegangan kalian. Dicatat di kertas yang akan Bapak bagikan. Silakan ya, dicatat apa saja yang kalian dapatkan dari pelajaran kita. Tadi di video yang ditampilkan juga kalau ada materinya, silahkan kalian catat. Apa saja yang kalian ketahui tentang kisah Nabi Daud. Silakan ditulis ya. Nanti akan kita sampaikan, paparkan di depan satu-satu masing-masing kelompok. Ya, sebentar. Apa saja? Jadi, jadinya tentang kisah Nabi Daud. Nabi Daud. Nah, itu ada di sana. Dari keturunan Nabi Daud. Ada nggak di buku? Nabi Daud keturunan Nabi Ibrahim. Anda jawab sudah kan pertanyaannya? Setelah itu dari golongan itu jelas. Terus Nabi Daud itu hidup pada zaman siapa? Kita Nabi Daud hidup di zaman Nabi siapa? Nabi Daud bersama Talut dan Jalut. Ada tak?
keturunan yang keberapa? Kemudian keturunan yang ke-11. 17. Yakin? Itu? Ada enggak? Nah, 13 dari siapa? Dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Hidup pada zaman siapa Nabi Daud? Itu pada Nabi Daud yang hidup dalam Nabi Daud yang beriman dan Nabi Daud yang kafir. Selanjutnya Nabi Daud itu kan mempunyai mukjizat. Apa aja mukjizatnya? bisa menggunakan mesin, Catat ya, yang kalian tahu ya. Ada di buku paket kan? Catat saja, sampaikan. Nanti kita tukar informasinya sama teman-teman yang lain. Untuk kelompok amat. Nah, Nabi Daud itu kan punya mukjizat. Apa saja mukjizat? Ada tak? Mukjizat Nabi Daud mana? bisa menggunakan besi dan mengubah bentuk-bentuk besi hanya dengan menggunakan tangan. Iya, mana? Coba ini, ada nggak mukjizat Nabi Daud? Adalah Jawab. Ya. Mukjizat Nabi Daud mana? Ada? Ini apa? Ya ada ya, menggunakan besi. Selanjutnya Nabi Daud kan dibagi kitab. Kitab apa aja? Kitab apa Nabi Daud? Ada tak? Enggak. Dibaca. Ada tak kitab apa Nabi Daud? Allah bagi kitab apa Nabi Daud? Baik, anak-anak sekalian, sudah selesai diskusinya? Sudah dicatat? Oke, selanjutnya Bapak yang akan menunjuk siapa yang maju ke depan. Karena ini merupakan nama kelompok dari sifat Nabi, maka yang pertama kelompok sidik. Silahkan maju ke depan, sampaikan hasil diskusinya di depan. Ayo, maju. Silahkan. Sampaikan, yang lain perhatikan apa saja. Nah, yang kencang ya, biar temannya dengar suaranya. Perkenalkan, nama saya Putra Nurullah. Saya dari kelompok sidik. Di sebelah kanan saya ada Nancy. Ya, Sebelah kiri saya Arifin. silakan. Nancy dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam berasal dari Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masyarakat Talut yang beriman dan Raja Talut yang kafir. Ketika Nabi Daud alaihissalam muda, beliau ikut perang melawan Raja Talut dan berhasil membunuh Raja Talut. Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja menggantikan Raja Talut yang meninggal. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam bisa melunakan besi. Nabi Daud alaihissalam juga gemar salat malam, rajin berpuasa separuh tahun, sehari berbuka dan sehari berbuka berselang-seling selama 1 tahun terus menerus. Nabi Daud alaihissalam juga memiliki suara yang sangat indah. Nabi Daud alaihissalam gemar berzikir, bertasbih dan melantunkan kitab Zabur. Ketika Nabi Daud alaihissalam melantunkan kitab Zabur, gunung-gunung dan burung-burung juga ikut bertasbih. Kesimpulan pelajaran: Nabi Daud alaihissalam adalah seorang hamba yang rajin beribadah, suka berpuasa, berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti manusia yang beriman, hendaknya kita juga bisa menyayangi hewan-hewan seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Iya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Nah, bagus. Tadi sudah disampaikan paparan hasil diskusinya. Nah,
karena sudah maju pertama, Bapak akan berikan hadiah dulu ya untuk yang sudah maju pertama kali. Mau enggak? Mau. Karena ada 3 orang, Bapak kasih 3. 1, 2, 3. Silakan kembali ke tempat. Ya. Selanjutnya, kelompok kedua adalah kelompok amanah. Silakan kelompok amanah, sampaikan hasil diskusinya di depan. Bacakan yang kencang ya, biar temannya bisa dengar. Ya, perkenalkan dulu nama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikria Ramadhani. Ya. Saya dari kelompok amanah. Saya akan Ya, temanmu siapa namanya? adik saya ada Ria Iya. Ramadhani. Ya, silakan bacakan hasil diskusinya. Silsilah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan keturunan ke-13 dari Bani Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam berasal dari Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dari Raja Jalut yang kafir. Ketika Nabi Daud alaihissalam muda, beliau ikut berperang melawan Raja Jalut dan berhasil membunuh Raja Jalut. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam bisa melunakkan besi dan mengubah bentuk-bentuk besi hanya dengan menggunakan tangan. Karena itulah beliau bisa membuat baju besi untuk pasukan kerajaannya. Nabi Daud alaihissalam juga gemar salat malam, rajin berpuasa separuh tahun, sehari berbuka dan sehari berbuka, berselang-seling selama 1 tahun terus menerus. Nabi Daud alaihissalam gemar berzikir, bertasbih dan melantunkan kitab Zabur. Kesimpulan pelajaran, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang hamba yang rajin beribadah, suka berpuasa, berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang beriman, hendaknya kita juga bisa menyayangi hewan-hewan seperti dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Iya, tepuk tangan dulu untuk temannya dong. Bagus, suaranya kencang, mantap penyampaiannya. Karena ini suaranya bagus. Nah, Bapak juga ada hadiah. Ya, penyampaiannya bagus. Ada 3 orang ya. Mau enggak? Nah, silakan. Ya, silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok amanah. Maju, sampaikan hasil diskusinya. Dan jangan lupa suaranya yang kencang. Perkenalkan temannya, ya. Oke, yang lain perhatikan ya. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinasti Prasetyani. Di sebelah kiri saya Diva, di sebelah kanan saya Wahid, di sebelah Wahid. Silakan bacakan. Silsilah Nabi Daud alaihi wasallam. Nabi Daud alaihi wasallam merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nabi Daud alaihi wasallam merupakan nabi ke-17 dalam urutan 25 nabi yang wajib diketahui. Nabi Daud alaihi wasallam berasal dari Bani Israel. Nabi Daud alaihi wasallam diangkat menjadi raja menggantikan Raja Talut yang meninggal. Nah, pada waktu itu Nabi Daud juga diangkat menjadi seorang rasul dan diberi kitab Zabur. Mukjizat Nabi Daud alaihi wasallam bisa melunakkan besi. Nabi Daud alaihi wasallam gemar berzikir, bertasbih dan melantunkan kitab Zabur, rajin berpuasa. Nabi Daud alaihi wasallam juga memiliki suara yang sangat indah. Ketika Nabi Daud alaihi wasallam melanjutkan kitab Zabur, gunung-gunung dan burung-burung juga ikut bertasbih. Kesimpulan pelajaran, Nabi Daud alaihi wasallam adalah seorang hamba yang rajin beribadah, suka berpuasa, berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia yang beriman,
hendaknya kita juga bisa menyayangi hewan-hewan seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu ya untuk temannya. Oke, baik. Jadi tadi sudah kalian sampaikan apa saja hasil diskusinya, kan? Sudah didengarkan juga pendapat atau hasil diskusi dari teman-teman kalian. Nah, jadi untuk materi Nabi Daud merupakan keturunan dari mana? Bani Israel. Keturunan Nabi Ibrahim. Yang keberapa? Yang ke-13. Selanjutnya, mukjizat Nabi Daud memiliki kitab apa? Kitab Zabur. Terus apa lagi? Bisa melunakkan besi. Rajin berpuasa, gemar sholat malam, memiliki suara yang indah. Jadi itulah kesimpulan untuk materi diskusi kita pada kali ini. Nah, ini belum duduk. Kenapa? Mau duduk apa enggak? Mau. Oke, karena mau, ini Bapak ada hadiah juga untuk kalian. Ada 4 ya? Wah, ada 4. Silakan. Jadi satu-satu dan silakan duduk. Ya. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, baik anak-anakku sekalian, kita sudah menyelesaikan diskusi bersama-sama, sudah dicatat juga. Selanjutnya, untuk hasil diskusi tadi, silahkan kalian catat di buku kalian masing-masing ya. Dicatat di buku masing-masing. Dan selanjutnya, Bapak akan membagikan soal. Silahkan kalian kerjakan ya. Dikerjakan tugasnya setelah Bapak bagikan. Jangan lupa diberikan tanggal dan juga namanya. Tulis ya. Kerjakan ya. Ada soalnya di sana. Kerjakan pilihan ganda soalnya. Soalnya gampang, semuanya ada dalam materi diskusi kalian tadi. Oke. Silakan dikerjakan. Jangan lupa nama dan tanggal. Tulis. Namanya ya, jangan lupa ya nama ya. Nama penting. Yang teliti ya, jawabnya ya, dibaca soalnya, pahami. Kenapa? Apa enggak? Ya, diteliti kembali ya jawabannya, dibaca soalnya baik-baik, jangan sampai salah. Sudah nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 5. Iya. Kemar berbakti kepada Allah SWT dapat memberikan perlindungan bukan hanya kepada manusia melainkan juga kepada hewan, angin dan jin. Selalu berdoa untuk keselamatan umatnya, mendapatkan gelar al-amin karena kejujurannya. Dari pertemuan tersebut yang menunjukkan tentang pelajaran berkaitan dengan Nabi Daud alaihissalam ditunjukkan atas nomor Sudah selesai, Pak. Ya, bagus. Diteliti kembali ya jawabannya, baca soalnya, teliti kembali, jangan sampai salah. merupakan nabi dari Bani Israil.
Baik, sudah tadi kita mengerjakan tugas. Gimana tugasnya, gampang? Gampang. Itu karena kita sudah belajar. Kalau belum bisa enggak? Enggak, tidak bisa. Jadi dengan belajar kita menjadi tahu. Pertanyaan juga menjadi gampang dijawab. Nah, di sini untuk refleksi kita, kegiatan penutup yaitu tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Apakah ada kesulitan atau yang belum dipahami? Ada? Tidak ada? Paham semua? Paham. Alhamdulillah. Nah, kembali Bapak akan mengingatkan kembali ya. Bapak ingatkan dulu. Kisah Nabi Daud ini merupakan kisah tentang nabinya Allah. Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel, hidup pada zaman Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Nabi Daud merupakan nabi keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13, yang ke-17 dalam 25 nabi. Selanjutnya Nabi Ibrahim. Nabi Daud itu memiliki kitab. Apa nama kitabnya? Zabur. Bagus. Terus juga memiliki mukjizat. Yang pertama, mukjizat Nabi Daud yang dikenal apa? Bisa melunakkan besi tanpa menggunakan alat, tapi menggunakan tangan beliau. Selanjutnya, mukjizat Nabi Daud yaitu gambar berpuasa separuh tahun. Kenapa separuh tahun? Karena Nabi Daud hari ini berpuasa, besok beliau berbuka, berselang seling. Makanya dikenal dengan puasa Nabi Daud. Dikenal oleh Allah, dikenal oleh kita semua dengan puasa Nabi Daud. Selanjutnya, Nabi Daud juga memiliki suara yang indah. Kalau Nabi Daud itu membaca kitab Zabur, maka burung dan juga gunung ikut bertasbih. Paham semua? Paham. Oke, Bapak mau tes dulu. Tadi di awal Bapak sampaikan Nabi Daud itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Bagus. Selanjutnya, Asti, Nabi Daud itu memiliki kitab. Apa nama kitabnya? Kitab Zabur. Ya boleh. Nah, sih, Bapak mau tanya, Nabi Daud itu kan nabinya Allah, merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Nah, kalau dari 25 nabi, Nabi Daud urutan keberapa? 17. Ke-7. Benar enggak? Benar. Tepuk tangan dulu untuk semua. Masih semangat? Masih enggak? Enggak, kayaknya loyo. Ayo, kita tepuk semangat dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Kelas 5. Yes. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian. Sudah. Selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang kisah Nabi siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kisah Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Bagus, temannya tahu sedikit lagi ya. Kisah tentang Nabi Sulaiman untuk pertemuan yang akan datang. Bapak harapkan nanti kalian di rumah dibuka buku paketnya dan dipelajari lebih dahulu ya. Ketika di kelas nanti ke pembelajaran, kita bisa menjadi lebih mudah dalam menyerap ilmu.
Karena kita sudah membaca lebih dahulu di rumah. Paham? Paham semua? Bisa dilakukan? Bisa. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, ayo kita operasi semut. Kembalikan meja dan kursinya ke tempat semula. Simpun-simpun dan rapikan. Tidak boleh ada sampah yang tertinggal. Ayo, silakan. Kembalikan ya ke tempat semula. Kembalikan ya. Nah, ini gimana tadi? Ini di sini ya. Baik, nah anakku sekalian, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, Bapak minta kepada boleh minta memimpin membaca doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.